Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, puasa bukanlah sekedar ritual tahunan yang kita lakukan, tetapi di baliknya terdapat hakikat-hakikat yang mendalam yang dipahami dan dihayati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dalami 3 hakikat puasa yang mereka ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah puasa sebagai bentuk penghambaan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian yang kedua adalah puasa sebagai bentuk perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan hadis ini dengan berkata, puasa melindungi dari api neraka sebagaimana perisai melindungi dalam peperangan. Kemudian yang ketiga adalah puasa sebagai bentuk pendidikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, lapar dan dahaga. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Puasa orang awam, yaitu menahan makan, minum, dan syahwat. Kemudian puasa orang khusus, yaitu menahan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Dan yang ketiga adalah puasa orang khusus dari yang khusus, yaitu menahan hati dari selain Allah. Beliau berkata, banyak orang yang berpuasa namun masih di tingkat pertama, sedangkan yang mencapai tingkat kedua dan sangat sedikit yang mencapai tingkat ketiga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, memahami hakikat puasa bukanlah sekedar pengetahuan tambahan, melainkan kunci untuk membuka pintu kesempurnaan ibadah kita. Mari kita renungkan dan kita pahami, terdapat 3 hakikat puasa yang telah disampaikan begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah memahami hakikat puasa, mengubah persepsi tentang ibadah. Ketika kita memahami hakikat puasa sebagai bentuk penghambaan sejati kepada Allah, persepsi kita tentang ibadah itu berubah total. Ibadah tidak lagi menjadi beban yang memberatkan, tetapi transformasi menjadi kebutuhan rohani yang mendalam. Kemudian yang kedua adalah hakikat puasa membentuk pertahanan spiritual dan moral. Memahami hakikat puasa sebagai bentuk perlindungan, memberikan kita strategi konkret dalam menghadapi godaan dan tantangan hidup. Imam Hasan Al-Basri berkata, orang yang memahami hakikat puasa sebagai perisai akan selalu berlindung dengannya, tidak hanya di bulan Ramadan. Hakikat puasa menjadi kunci transformasi diri, itu yang ketiga. Memahami puasa sebagai bentuk pendidikan diri, memberikan metode praktis dalam membentuk karakter dan kepribadian muslim sejati. Kemudian saya lanjutkan lagi pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi di dalam era yang mengagungkan pendidikan modern, pemahaman hakikat tentang puasa sebagai pendidikan diri menjadi alternatif pendidikan karakter yang efektif dan teruji. Jadi tanpa pemahaman ini kita kehilangan kesempatan emas untuk mengubah dan meningkatkan kualitas diri. Kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat adalah pemahaman hakikat puasa mencegah formalisme beragama. Imam Malik bin Anas pernah berkata, banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan hakikatnya.
Memahami hakikat puasa mencegah kita dari jebakan formalisme, yaitu formalisme beragama, di mana ibadahnya menjadi ritual kosong tanpa makna. Kemudian pemirsa yang saya muliakan, yang kelima adalah pemahaman hakikat puasa, yaitu meningkatkan kualitas ibadah. Seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, pemahaman tentang hakikat ibadah akan meningkatkan kualitas ibadah itu sendiri. Ketika kita memahami hakikat puasa, kita tidak lagi fokus pada berapa lama kita berpuasa, tetapi bagaimana kita berpuasa. Jadi tanpa pemahaman ini, ibadah kita berisiko menjadi kompetisi jumlah rakaat, jumlah halaman Al-Quran, ataupun sekedar rutinitas tanpa ruh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang keenam, yaitu hakikat puasa membangun hubungan intim dengan Allah. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, tujuan puasa adalah menghilangkan penghalang antara hamba dan Tuhannya. Memahami hakikat puasa sebagai penghambaan membuka dimensi kedekatan yang lebih intim dengan Allah. Jadi kisah Rasulullah SAW yang sering berpuasa sunnah tanpa memberitahu siapapun menunjukkan intimasi hubungan beliau dengan Allah yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Jadi dalam dunia yang penuh kebisingan dan gangguan, pemahaman hakikat puasa memberikan ruang hening yang merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Jadi tanpa pemahaman ini kita kehilangan kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta yang merupakan sumber kebahagiaan sejati. Kemudian pemirsa, yang ketujuh adalah hakikat puasa melahirkan kesadaran sosial yang otentik. Seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa salah satu hikmah di balik hakikat adalah melahirkan kesadaran sosial yang otentik, bukan sekedar filantropi artifisial ya. Puasa itu membuat kita merasakan langsung apa yang dirasakan oleh kaum papa dan duafa setiap harinya. Jadi dalam dunia yang mengagungkan aktivisme sosial sebagai tren, pemahaman hakikat puasa memberikan fondasi spiritual bagi aktivisme yang berkelanjutan. Tanpa pemahaman ini, aktivisme sosial tidak akan berisiko menjadi sekedar tren musiman, tapi tanpa kesinambungan dan ketulusan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi memahami hakikat puasa bukanlah kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan spiritual yang mendesak. Berikutnya adalah Imam Ghazali. Kita apabila tidak memahami hakikat ibadahmu, maka ibadahmu hanya melelahkan jasadmu tanpa mencerahkan ruhmu. Jadi marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk tidak hanya menjalankan puasa, tetapi juga memahami dan menghayati hakikatnya. Semoga Allah membukakan pintu hati bagi kita semua untuk memahami hakikat puasa ini, sehingga puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi benar-benar menjadi penghambaan yang tulus, perlindungan yang kokoh, dan pendidikan diri yang transformatif. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.